Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Ayat talabah azani Allahu wa ayakum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita di dalam pelajaran hadis dengan kitab Taisirul Alam Syarh Umdatil Ahkam. Dan kita masuk pada hadis yang keempat di dalam kitab Thaharah, yaitu al-hadisur rabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma yantasir wa man istajmara falyutir wa idza stayqadha ahadukum min naumi falyaghsil yadahu qabla ayyudkhilahuma fi wudu'ihi fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh wa fi lafdin li muslim falyastanshik bimin kharaihi minal ma wa fi lafdin man tawadda'a falyastansir. Hadis yang keempat ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, idza tawadda'a ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian berwudu, maka falyaj'al fi anfihi ma'an, hendaklah memasukkan di dalam hidungnya air, kemudian keluarkanlah. Jadi ketika mau berwudu, sebelum berwudu melakukan istinsak dan istinsyar. Istinsak itu memasukkan air ke dalam hidung, istinsyar itu mengeluarkan air dari dalam hidung. Wa man istajmara falyutir, dan barang siapa yang istijmar. Istijmar itu bersuci dengan selain air, baik dengan batu atau tisu dan yang lainnya, maka hendaklah memakainya dalam jumlah yang ganjil. Jadi ketika bersuci dengan selain air, maka menggunakannya dengan bilangan yang ganjil. Dan apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidur, falyaghsil yadahu, maka hendaklah mencuci tangannya sebelum memasukkan keduanya fi wudu'ihi. Wudu itu tempat air wudu. Jadi setelah bangun tidur jangan langsung memasukkan tangannya ke dalam tempat air wudu, akan tapi apa? Dicuci dulu di luar dari tempat tersebut. Jadi jangan langsung dimasukkan. Fa inna ahadukum la yadri aina batat yaduh, karena salah seorang di antara kalian itu tidak tahu di mana tangannya bermalam. Karena ketika seseorang itu tidur, ya dia tidak tahu tangannya apakah menyentuh sesuatu yang kotor atau tidak, maka dianjurkan untuk mencuci terlebih dahulu. Dan di dalam lafaz yang lain, yaitu lafaz dari Muslim, beliau mengatakan, maka hendaklah yastanshik, memasukkan air, bimin kharihi, di lubang hidung, kedua lubang hidungnya, minal ma, dari air. Wa fil lafdin, dan dalam lafaz yang lain, man tawadda'a falyastansir, barang siapa yang berwudu maka hendaklah memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Jadi itu tadi hadis yang keempat. Kemudian kita masuk ke al-ma'nal ijmali, makna hadis secara umum. Yastamilu hadal hadis ala thalathi faqarat. Jadi di dalam hadis ini mencakup atas 3 poin. Likulli faqratin hukmuhal khas biha, dan setiap poin itu memiliki hukum yang tersendiri, yang khusus. Al-awwal, yang pertama, fadzukira anal mutawaddi idza syara'a fil wudu adkhalal ma' fi anfihi, dan disebutkan bahwasanya orang yang berwudu apabila hendak melakukan wudu maka memasukkan air ke dalam hidungnya. Tsumma akhrajahu minhu wa wal istinshaq, kemudian mengeluarkan air dari dalam hidungnya. Wal istinsyar al madkur fil hadis, dan istinsar itu yang disebutkan dalam hadis. Jadi di dalam hadis tadi menyebutkan bahwasanya ketika seseorang hendak berwudu
maka dianjurkan untuk melakukan istinsak, memasukkan air ke dalam hidung dan istinsar, mengeluarkannya. Li'anal anfa minal wajhi, karena hidung itu termasuk dari wajah. Alladzi umirul mutawaddi bi ghuslihi, yang mana seorang yang berwudu itu diperintahkan untuk mencucinya. Wa qad tadafarat al hadis as-sahihah ala masyriatihi, dan telah banyak hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang disyariatkannya istinsar dan istinsak, atau istinsak dan istinsar sebelum melaksanakan wudu. Li'annahu minan nadhafah al-matlubah syar'an, karena hal tersebut termasuk bersuci yang dianjurkan di dalam syariat. Itu poin yang pertama. Kemudian asani, poin yang kedua, tsumma aidon, kemudian disebutkan juga di dalam hadis, anna man arada qat al-ada al-kharij minhu bil hijarah, bahwasanya orang yang menginginkan qat al-ada, menghilangkan kotoran, membersihkan kotoran al-kharij minhu, yang keluar darinya, bil hijarah, dengan batu, atau yang kita sebut atau disebutkan dalam hadis tadi dengan bahasa istijmar, bersuci dengan selain air, diantaranya batu. Ayakuna qat'uhu ala witri, maka hendaknya membersihkannya itu memakai batu dengan bilangan yang ganjil. Aqalluha thalath wa a'laha ma yanqati bihil kharij, minimal, yang paling minimal itu adalah tiga batu, dan yang paling banyak ya sesuai yang dapat membersihkan kotoran yang keluar tersebut, bisa 3, bisa 5, 7 dan seterusnya, minimalnya 3. Watungkil mahal ingkanat witron, karena biasanya tempat tersebut atau tempat keluarnya kotoran tersebut itu tunki, bisa bersih apabila menggunakan sesuatu dengan bilangan ganjil, minimalnya 3 tadi, yaitu 1 untuk menghilangkan kotorannya, kemudian yang kedua untuk lebih membersihkan lagi, terakhir yang ketiga untuk menghilangkan bekas-bekas kotorannya. Jadi biasanya 3 batu ini yang bisa menghilangkan kotoran, minimal 3. Wa ila zada wahidah, kalau ternyata 3 tadi belum bersih, boleh menambah 1 lagi. Tutiru a'da asyafi, kemudian ditambah 1 lagi biar bilangannya yang genap tadi, karena ditambah 1 ditambah 1 lagi biar bilangannya menjadi ganjil, jadi 5. Jadi minimal 3, paling banyak ya sesuai yang dapat membersihkan kotoran tersebut. Kemudian poin yang ketiga, wadukira aidon annal mustayqid min naumil lail la yudkhilu kafahu fil ina, dan disebutkan juga bahwasanya orang yang bangun tidur maka tidak boleh memasukkan telapak tangannya di dalam ina, bejana, tempat wudu. Aw yamassu biha syai'an rutban, atau memasukkan atau buat pakai menyentuh dengan sesuatu yang basah. Ketika bangun tidur jangan langsung mencelupkan ke dalam bak mandi, ke dalam ember. Hatta yaksilaha thalatha marrat, sampai dia mencucinya 3 kali. Jadi cuci dulu sebelum dimasukkan ke dalam bak. Li'anna naumal lail ghaliban yakunu tawilan, karena biasanya tidur malam itu panjang, jadi tidurnya lama. Wa yadahu tatishu fi jismihi, dan tangannya itu biasanya pergi kemana-mana di dalam tubuhnya. Jadi orang tidur itu biasanya tangannya itu kemana-mana, buat garuk-garuk, buat lain-lain. Fala allaha tusibu ba'dal mustaqdirat wa huwa la ya'lam, dan bisa jadi atau kemungkinan tangannya tadi itu mengenai sebagian tempat-tempat yang kotor, dan sedangkan dia tidak tahu karena tidur. Fasuri alahu ghusluha, maka disyariatkanlah untuk mencucinya lin nadhafa al masyru'ah, sebagai bersuci yang disyariatkan. Jadi itu tadi 3 poin yang disebutkan di dalam hadis, yaitu yang pertama
disyariatkannya istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, dan istinsar kemudian mengeluarkan air dalam hidung sebelum melaksanakan wudhu. Kemudian yang kedua yaitu hukum tentang istijmar, bersuci dengan menggunakan selain dari air, maka hendaklah memakai sesuatu dengan bilangan ganjil yang minimal yaitu 3 dan bisa lebih dari 3 sesuai yang bisa menghilangkan kotoran tersebut. Kemudian poin yang ketiga, disyariatkan atau dianjurkan bagi orang yang bangun tidur itu untuk mencuci kedua tangannya sebelum memasukkannya ke dalam bejana, karena seseorang yang tidur itu tidak tahu tangannya kemana, barangkali menyentuh sesuatu yang kotor. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.